Selamat datang di Tiki Taka. Tapi beda nih, Bung. Di tahun 2024, episode pertama Tiki Taka. Ini bukan bersama Wildan, bukan bersama Reza, tapi bersama saya. Kenapa saya? Karena saya mau promosikan program nih Politik 442. Jadi kalian bisa, teman-teman yang pencinta Bung Toel ataupun pengkritisi Bung Toel bisa nonton juga Politik 442 yang mengkaitkan antara politik dan sepak bola gitu. Oke. Pemain naturalisasi. Ya, pemain naturalisasi dari program sebelah. Host jadi, naturalisasi. Host naturalisasi, tapi bukan dinaturalisasi oleh Hamdan Hamidan ataupun Sintayong ya. Jadi beda karena kalau itu kan dari Belanda, kalau saya kan dari Pamulang, beda nih. Jadi naturalisasinya beda nih kan. Oke, kita langsung masuk aja ke tema hari ini, Bung. Kita mau ngebahas soal, Indonesia kalah 4-0 TC di Turki, kebobolan 4, nggak bisa golin. Nah, gimana Bung Toel melihatnya? Kado tahun baru yang pahit lah ya. Kado tahun baru yang pahit. Timnas langsung dibantai 0-4 oleh Libya. Ini kan uji coba. Catatan saya gini, saya lihat Sintayong banyak ngelesnya ya. Dia bilang hasil nggak penting, ini untuk kondisi cek pemain. Betul, uji coba bukan semata-mata soal hasil. Tapi kalau soal dia alasannya sekedar cek kondisi pemain, di internal game aja. Kalau kita berargumen. Jadi saya merasa bahwa dia kasih alasan seolah-olah kita ini, orang bola di Indonesia ini bodoh gitu loh. Jadi dia bilang cek kondisi pemain. Lah kalau cek kondisi pemain internal game aja. Dia kan sudah sejak dari tanggal 20 Desember di Turki. Nah jadi jangan lupa bahwa dalam persiapan Piala Asia TC Turki dari 20 Desember itu ada 3 agenda uji coba. Libya 2 kali, tanggal 2, tanggal 5, dan 9 lawan Iran. Itu pasti sebuah setup untuk melihat bagaimana perkembangan dan sebagainya gitu loh. Gak mungkin kalau sekedar cek kondisi pemain, waktu lawan Libya kalah 0-4 itu, dia pasang 2 skema yang berbeda. Gitu. Di babak pertama dia main 4-4-2. Di babak kedua dia main 4-3-3 dengan pergantian 10 pemain. Jadi masuk babak kedua, pergantian 10 pemain sekaligus, yang tetap cuma kiper. Gitu. Dan kiper tetap kebobolan 4. Jadi kalau Nadio kebobolan 5 sama Irak dianggap kurang tenang, Sahrul Tisna diuji coba kebobolannya 4. Jangan-jangan besok kurang tenang juga dianggap Sahrul Tisna gitu kan. Nah, jadi buat saya kalau evaluasi, kalau analisis dari uji coba kemarin, babak pertama 4-4-2 nggak jalan. Main 4-4-2 nggak jalan, 2 di depan Rafael Strijk sama Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan dimainkan sebagai gelandang kiri. Gelandang kanan Sabri Ramdhani, 2 gelandangnya Maklok dan Ricky Kambuaya. Dendi Sulistiawan nggak ngapa-ngapain. Defend kagak, nyerang kagak, nggak karuan lah. Dia posisi aslinya striker, dimainkan sebagai gelandang kiri. 4-4-2 babak pertama nggak jalan, meski cuma kebobolan 1-0. Babak kedua ganti 10 pemain, komposisi ganti, 4-3-3. Memang agak asimetris 4-3-3-nya. Banyak orang nggak ngerti apa asimetris. 4-3-3-nya 2 di depan tetap pakai Hoki dan Sananta. Di kanannya Egy, di kirinya enggak, dibiarkan ruang terbuka. Karena di situ bisa ditempati oleh Adam Alis, bisa ditempati oleh Marcelino, atau dari bek kiri Edo Febriansyah. Itu yang disebut asimetris. Tetapi dengan perubahan formasi permainan, memang ada perbaikan dari sisi permainan, passing yang bagus, possession walaupun possessionnya banyak di wilayah sendiri. Begitu possession di depan, di sepertiga pertahanan lawan itu juga kurang bagus posisinya. Jadi tetap 4-3-3-nya juga nggak jalan, malah kebobolan banyak gol karena blunder gitu. Jadi menurut saya ini sebuah kembali alarm yang sangat keras, sangat nyaring menjelang Piala Asia 2024 ini 2024, ya. Lawan Irak, Vietnam dan Jepang 15, 19 dan 24 Januari ini. Wah, ini udah lengkap, padahal pertanyaan selanjutnya adalah mau menganalisis tentang lini depan dan lini belakang. Tapi udah dijelasin Bung Toel. Tapi saya ingin nanya ini soal pemain naturalisasi yang baru masuk di babak kedua. Jadi Bung Toel juga udah sebut ya, ada Ivar Jenner, Jordi Amat, dan Justin Hubner yang terbaru. Biasanya kan kalau Ivar Jenner dan si Jordi Amat ini kan biasanya sudah line up.
Tapi di kemarin itu kalau argumennya adalah coba-coba pemain gitu, ini baru dimainin di babak kedua. Nah, apakah emang soal coba-coba ini membuat naturalisasinya ini baru main di babak kedua? Oke, sebetulnya nggak masalah. Dia memainkan babak pertama, memainkan babak kedua nggak masalah. Ketika dimainkan babak kedua dengan pergantian 10 pemain, kan kita berharap ada sebuah perubahan permainan. Betul, ada perubahan permainan yang lebih baik dibandingkan babak pertama. Tapi dari sisi hasil, dari sisi defense, itu sangat buruk. Berarti tetap masih ada catatan, pertanyaan. Kalau saya nggak lihat sebagai sebuah kesalahan individu-individu itu oke lah. Memang ada salah. Tapi poinnya bukan itu. Bahwa Justin Hubner harus dicoba, iya. Berpasangan dengan Jordi Amat, iya, dan sebagainya. Itu sih nggak masalah. Yang menjadi catatan buat saya adalah, ini kan persiapan buat Piala Asia. Lawan Irak, lawan Vietnam, lawan Jepang. Yeah. Mau main apa di sana, kan harus disiapin dari sekarang nih. Jadi lawan Libya ini adalah cerminan nanti lawan Irak, Vietnam, atau Jepang. Nah, kemarin itu mau main 4-4-2 seperti babak pertama, atau mau main 4-3-3 seperti babak kedua. Nah, dua-duanya pun nggak jalan dengan maksimal. Jadi pertanyaannya, ini alarm besar. Kenapa saya bilang alarm besar? Kalau saya nggak maklum, karena jarak ke Piala Asia udah dekat gitu loh. Kalau alasannya cek kondisi pemain, internal game aja. Karena menurut saya ketika tesnya di Turki lalu diagendakan 3 uji coba, itu bukan sekedar cek kondisi pemain. Uji coba itu pasti ada tujuannya, tidak sekadar cek kondisi pemain. Jadi ini begitu digelontor 4 gol kebobolan, alasannya cek kondisi pemain. Fans gak usah gelisah katanya kayak begitu. Jadi buat saya apa ya, ini seolah-olah kita publik bola Indonesia kayak orang bodoh gitu loh. Terima aja apa kata Sinteyong. Nah itu yang menurut saya harus kita punya kesadaran. Ini alarm besar waktu kalah oleh Libya. Libya itu nggak langganan Piala Dunia. Karena begitu banyak bertebaran apa ya, polemik bodoh gitu loh. Misalnya Thailand aja 5-0 kok sama Jepang. Nah kalau mau pakai jawaban sederhana, Jepang itu langganan Piala Dunia. Libya kagak gitu loh. Tapi bedanya cuman 1 gitu ya kan. Nggak bisa tuh kita. Emang netizen ini suka kadang-kadang mencocok logikan padahal menganalogikan padahal nggak pas gitu. Nggak cocok, nggak komprehensif. Nah, ngomongin soal naturalisasi dan ngecek pemain gitu ya. Nah, yang harusnya dicek menurut aku adalah mentalitas Justin Hubner saat ini. Baru pertama kali naturalisasi main langsung kalah gitu kan. Sedangkan dia kan di Wolverhampton gitu kan. Kayak dia ngerasa teman-temannya, bagus nih Wolverhampton. Begitu ke Indonesia, aduh kerja keras saya ini. Mentalitas Justin Hubner gimana nih Bung? Langsung teman-temannya, aduh kok kebobolan 4 nih gitu. Iya pelajaran besar lah ya. Buat anak muda, masih muda juga 20 tahun. Kualitasnya adalah saya lihat bagaimana dia bermain, bagaimana form dia di lapangan. PD ada tuh anak juga waktu dia passing main build up di bawah sampai kemudian diintercept jadi gol gitu ya. Jadi saya pikir ya boleh lah, betul lah. Ahmad bilang pemulihan mental aja. Justin Hubner sama adaptasi. Yang menarik kan sekarang sebetulnya mereka apa ya kasih campaign, kasih kampanye gitu loh pemain nasional. Jangan banding-bandingkan lagi atau stop banding-bandingkan naturalisasi dan lokal gitu ya. Ya itu bagus menurut saya sih. Gitu walaupun sebetulnya ya itu lebih bagus diberikan kepada Sinteyong karena dia pertama kali juga bilang, bukan pertama kali bilang, dia bilang pemain lokal punya kelemahan mental, yang nutupi itu naturalisasi, yang membuat timnas Indonesia lebih menakutkan itu naturalisasi. Jadi sebetulnya yang menggede-gedekan, memperbandingkan naturalisasi dan lokal juga Sinteyong juga. Ya berarti ya ini benar ya. Jadi kalau logikanya adalah soal mentalitas lebih kuat argumen mentalnya naturalisasi, kayaknya mungkin mentalitasnya Justin Hubner abis ini harus dicek juga. Dia merasa aduh kayaknya salah dia pilih naturalisasi ke Indonesia habis kebobolan 4. Oke, tapi sekarang mau pertanyaan selanjutnya. Salah satu yang menarik adalah soal TC di Turki. Gitu. Dari antara banyak negara-negara di dunia, why Turki? Ya makanya saya tanya ya, saya agak bertanya-tanya gitu loh. Kalau Turki itu karena cuacanya lebih hangat, itu negara-negara yang iklimnya winter, agak dingin, itu biasanya pindah ke Turki. Kan biasanya jeda nih, tidak kompetisi akhir tahun. Pemain-pemain Jerman, Bundesliga, klub-klub, karena dingin kan mereka biasanya pindah ke Turki. Karena cuacanya yang lebih hangat. Sehingga mereka masih tetap bisa jalan latihan.
Nah kalau kita ngapain ya ke Turki? Ngapain ke Turki ya? Kalau apakah karena kita nggak punya fasilitas sama sekali, apakah kita nggak bisa datengin lawan uji coba? Kayaknya enggak. Jadi sebetulnya itu pertanyaan yang harus dijawab oleh BTN. Kan sekalian jalan-jalan mungkin, Bung. Turki kan bagus, tempat-tempatnya bagus gitu. Jadi kalau TC 20 kalau Desember sampai Januari. Iya kan bosen juga kalau TC cuman di Indonesia gitu. Paling ke Pulau Seribu kan enggak. Kalau ke Turki kan bisa jalan-jalan, Bu. Liburan Natal dan Tahun Baru. Liburan Natal dan Tahun Baru di Turki. Yang positif menarik, aja, positif yang menarik aja. sebetulnya kalau bicara itu yang U20. U20. TC ke Qatar. Iya. Tapi nggak ada uji coba apapun. Jadi cuma latihan internal aja. Jadi sekedar pindah latihan gitu. Oh, iya. Nah kalau sekedar pindah latihan tanpa ada uji coba dan sebagainya ngapain ke Qatar? Mungkin panasnya, Bung. Oh, Pengen gitu nyoba kalau panas di Qatar tuh beda kayaknya sama panas di Patriot gitu. Bukan karena liburan akhir tahun juga. Itu bisa juga. Itu bisa juga kan sekalian nyobain panas, ngerasain kalau liburannya tuh di Qatar enak nggak gitu. Jadi ini yang juga harus jadi catatan buat BTN tuh, Badan Tim Nasional. Ada program, jangan kesana ini program yang mendadak tanpa kontrol, tanpa apa ya. Sehingga kemudian pergi aja TC ke Qatar, tapi di sana cuma latihan biasa aja. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau Indonesia kalah 4-0 di laga perdananya lawan Libya ya. Nah, mungkin kan berarti kan harusnya ada evaluasi besar-besaran dari timnas gitu ya, dari para pemain tentunya, dari para tim pelatih gitu. Dan ada catatan-catatan itu perlu untuk diperbaiki sehingga hasilnya lebih baik gitu di laga kedua nanti yang dari kita tayang nih kan nanti jam 6 malam, nanti mungkin pertandingan jam 8 malam hari ini ya. Prediksi Bung Toel gimana nih dan apa yang perlu diperbaiki untuk di laga kedua? Kalau dari sisi skor saya pikir akan ada perbaikan. Juga ada tuntutan sepertinya dari Exco kan begitu kalah 4-0 di pertandingan pertama ada tuntutan untuk bisa menang atau bisa tampil lebih baik lah. Karena memang tujuannya golnya kan di Piala Asia. Cuma yang harus diperbaiki adalah konsep strategi bermain dari Sinteyong ini apa? Harus jelas di lapangan. Di uji coba pertama lawan Libya 4-4-2 nggak jelas, nggak jalan main. Gitu loh. Dendi Sulistiawan di gelandang kiri. Lalu waktu babak kedua 4-3-3 Witan Sulaiman jadi bek kanan. Yang aslinya kan penyerang tuh. Kalau nggak sayap kanan, sayap kiri, ini bek kanan gitu loh. Jadi pertanyaan besar, ini Sinteyong ini sedang eksperimen atau kebingungan? Mana yang lebih tepat? Eksperimenkah dia atau kebingungan? Kalau eksperimennya gagal. Karena baik 4-4-2 babak pertama maupun 4-3-3 akhirnya kan nggak karuan. Kalah gitu loh. Jadi apakah dia kebingungan sehingga kemudian Witan di bek kanan, Dendi Sulistiawan yang aslinya striker jadi gelandang gitu loh. Jadi buat saya ini harusnya jadi catatan-catatan besar, terutama BTN, terutama Exco, terkait kinerja performan timnas. Ini sudah 4 tahun loh, Sinteyong. Bukan baru kemarin. Betul bahwa uji coba hasil bukan jadi tujuan utama. Tapi jangan kalah 4-0 juga kali. Oh iya. Jadi nggak kalau kalah 1 aja gitu ya. 1-2 oke lah. Oke. Ini kalahnya 4 nih, susah comeback-nya gitu ya kan. Apalagi sudah gembor-gembor level Asia. Kok udah level Asia masih... Gapnya masih gede. Ini pertanyaan saya selanjutnya. Sintayong kan selalu bilang bahwa Indonesia telah berada di level Asia gitu ya kan. Ketemu Libya kalah 4-0. Jadi wajar nih kita nih sebagai pecinta sepak bola worry gitu ya. Apakah ujian sebenarnya yang dibilang Sintayong bahwa kita udah di level Asia, kita bisa kasih performa yang bagus juga nanti di Piala Asia 2024 ini. Nah, pertanyaan saya, seandainya kita lihat kan mulai pesimis nih karena lawan Libya ini untuk kita bisa tampil baik di Piala Asia. Seandainya Piala Asia kita gagal. Indikator yang disebut gagal di Piala Asia itu sampai mana? Apakah kita gugur di level grup itu sudah dibilang gagal? Kalau kita lolos walaupun tidak juara itu sudah dibilang berhasil? Atau seperti apa? Dan seandainya KPI-nya lah ya bilang bahwa oke, Indonesia gagal di Piala Asia. Apakah Sintayong harus out? Benar-benar out? Kalau gagal di Piala Asia, tidak lolos grup, karena targetnya 16 besar. Kan janjinya targetnya Sinteyong 16 besar. Berarti lolos grup. Kalau tidak terpenuhi, memang pertanyaannya mau nunggu apa lagi? Mau nunggu apa? Filosofi, ada nggak filosofi karakter yang dimainkan oleh Sinteyong untuk timnas? Menurut saya enggak. Sinteyong itu pragmatis. Sinteyong itu hasil kalau dari sisi pertandingan. Lawan Irak
Nih lihat aja kecenderungannya ya. Saya berprediksi lawan Irak, lawan Jepang dia akan numpuk pemain di belakang. Sesekali serangan balik. Dan modelnya begitu aja kan. Timnas Indonesia superior kalau lawan Laos, Kamboja, Brunei superior pegang bola. Begitu lawan yang bagus pasti akan numpuk di belakang counter attack. Kayak gitu doang. Jadi apakah itu yang disebut filosofi? Saya pikir bukan. Jadi itu hanya pragmatisme dari Sinteyong. Gitu loh. Untuk mengincar 1 atau 3 poin dalam sebuah pertandingan itu pragmatismenya Sinteyong. Gitu. Jadi kalau sampai gagal, pertanyaan besarnya emang menunggu apa lagi? Oh, nunggu apa lagi? Jadi mau nunggu apa lagi nih ya pertanyaan besarnya. Nah, gimana menurut teman-teman? Bagaimana prediksi kalian ya dengan untuk Piala Asia 2024? Apakah Indonesia akan bisa lolos dari fase grup dan bahkan bisa jadi juara? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Tiki Taka selanjutnya. Bye-bye.